Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang kembali di Nawaridi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas materi tentang uji asumsi pada analisis kovariansi. Jadi materi ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan uji analisis kovariansi. Pada kesempatan ini, saya akan mengupas prosedur ANCOVA menggunakan software SPSS 25. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ada 3 langkah yang kita lakukan dalam rangka melakukan uji ANCOVA. Pertama adalah uji prasyarat, yang kedua adalah uji ANCOVA itu sendiri, dan yang ketiga adalah uji lanjut atau post hoc pasca ANOVA jika ternyata nanti antar kelompok itu terdapat perbedaan. Baik, jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang uji ANCOVA dan juga uji lanjut pasca ANCOVA, kali ini kita akan mengupas satu persatu prosedur uji prasyarat sekaligus interpretasinya. Apa saja asumsi atau prasyarat ANCOVA yang harus dipenuhi? Yang pertama adalah normalitas residu, kemudian yang kedua adalah homogenitas variansi, kemudian linearitas antara kovariat dan variabel dependen, kemudian yang keempat adalah homogenitas koefisien regresi. Nah, normalitas di sini yang akan kita uji adalah normalitas residu. Sedangkan homogenitas di sini ada 2. Yang pertama adalah homogenitas variansinya dan yang kedua adalah homogenitas koefisien regresi dan linearitas hubungan antara kovariat dengan variabel dependennya. Sebagai latihan di sini akan saya tunjukkan contoh dari ANCOVA pada video sebelumnya yang merupakan uji antara efektivitas metode UMI, WAFA, dan IQRO terhadap peningkatan kemampuan membaca Al-Quran siswa ditinjau dari kemampuan awal. Nah, ini adalah data kemampuan awal atau pretest yang berfungsi sebagai kovariat. Kemudian post-test, ini yang berfungsi sebagai variabel dependennya pada metode UMI. Kemudian ini pada metode WAFA, dan yang ini adalah pada metode IQRO. Data inilah yang nanti akan kita gunakan untuk simulasi melakukan uji asumsi ANCOVA menggunakan software SPSS 25. Baik, yang pertama kita akan mencoba mensimulasikan prosedur uji normalitas residu sebagai prasyarat analisis covariance menggunakan software SPSS 25. Nah, di sini ada rumusan H0 dan H1. Untuk H0-nya adalah residu kemampuan membaca Al-Quran siswa berdistribusi normal. Nah, ini untuk rumusan H0-nya. Sedangkan pada rumusan H1 yaitu tidak berdistribusi normal. Jadi kita akan menguji normalitas untuk residu kemampuan membaca Al-Quran atau residu dari Y-nya dengan menggunakan taraf signifikansi 5% dan statistik uji Kolmogorov-Smirnov. Baik, langsung saja kita buka software SPSS untuk menunjukkan prosedur melakukan uji normalitas residu sebagai prasyarat asumsi ANCOVA. Baik, langkah yang pertama adalah silakan dibuka terlebih dahulu file latihan ANCOVA, atau jika belum bisa menuliskan ulang, memasukkan ulang data pada SPSS. Pastikan pada variable view ini metodenya ini merupakan nominal ya. Kita definisikan 1 itu UMI, 2 WAFA, dan 3 IQRO. Nah, di sini kita pilih nominal. Sedangkan untuk pretest dan post-testnya merupakan scale, ya, skala scale, yaitu interval dan rasio kita pilih scale. Nah, ini adalah datanya.
Langkah pertama yang kita lakukan adalah untuk memunculkan residu terlebih dahulu dari nilai post test. Prosedurnya adalah silahkan klik Analyze, kemudian sorot General Linear Model dan dipilih Univariate. Berikutnya, pada kolom Dependent Variable silahkan dimasukkan post test. Kita klik anak panah ke kanan. Selanjutnya, masukkan metode pada kolom Fix Factor. Kita klik kanan. Nah, selanjutnya masukkan pretest pada kolom Covariate. Kita klik anak panah ke kanan. Berikutnya silahkan klik Option. Pada tabel dialog option ini silahkan dicentang pada homogeneity test. Lalu klik Continue dan klik Save. Pada kolom Save ini silahkan dicentang pada Unstandardized Residual. Lalu klik Continue dan setelah itu silahkan diklik OK. Nah, ini adalah luaran SPSS, dimana kalau kita lihat ini ada Leibniz Test of Equality of Error Variance. Ini adalah uji homogenitas variansi. Kemudian kita lihat di tabel tadi sudah muncul residual res 1, ini artinya residu dari nilai post test. Nah, kita akan menguji normalitas residu ini dengan cara klik Analyze, lalu Descriptive Statistic, dan silahkan klik pada pilihan Explore. Berikutnya silahkan masukkan Residual for post test pada kolom Dependent List. Selanjutnya silahkan diklik Plot, dan pada pilihan Box Plot ini silahkan dipilih None. Dan Descriptive Statistic untuk stem and leaf-nya dihilangkan saja, dan silahkan dicentang pada Normality Plot with Test. Silahkan dicentang di sini, lalu klik Continue. Selanjutnya silahkan diklik OK. Nah, ini adalah hasil uji normalitas menggunakan SPSS. Sudah tampil di sini. Ada test of normality, ya kita bisa lihat di sini. Inilah hasil uji normalitasnya. Hasil nilai yang selanjutnya kita interpretasikan. Nah, jika kita lihat di sini, nilai signifikansi dari Kolmogorov-Smirnov itu 0,057. Ini lebih dari alfa. Nah, karena lebih dari alfa, maka 0 diterima. Sehingga kesimpulannya adalah residu kemampuan membaca Al-Quran siswa berdistribusi normal. Jadi prasyarat yang pertama ini sudah terpenuhi. Berikutnya kita lakukan untuk uji prasyarat yang kedua, yaitu uji homogenitas variansi, di mana rumusan handalnya adalah variansi dari ketiga kelompok populasi tersebut homogen, dan H1-nya tentu tidak semua homogen atau tidak semua sama. Dan taraf signifikansi yang kita gunakan 5%, statistik ujinya Levene. Lalu kita lihat nah, ini adalah hasil uji homogenitas variansi yang merupakan luaran SPSS. Kita klik, kita copy, dan inilah yang kita interpretasikan. Dan sudah kita masukkan di sini. Hasilnya kita tinggal cek signifikansinya, yaitu 0,075. Angka ini tentu jauh lebih dari alfa, sehingga H0 diterima. Karena H0 diterima, maka kesimpulannya adalah variansi dari ketiga kelompok tersebut homogen. Syarat yang ketiga adalah linearitas regresi antara covariat dengan variabel dependent. Nah, untuk uji asumsi ini kita bisa lakukan dengan membuat scatter plot. Prosedurnya adalah sebagai berikut. Kita kembali ke SPSS,
Langkah selanjutnya silahkan menu Grab. Selanjutnya silahkan klik Legacy Dialog, lalu pilih Scatter Dot. Kita pilih ini. Lalu silahkan dipilih Simple Scatter. Diklik di sini, lalu klik Define. Selanjutnya silahkan dimasukkan variabel post-test pada kolom Y-axis dan pretest pada kolom X-axis dan metode pada kolom set markers. Setelah ketiganya dimasukkan seperti ini, silahkan diklik OK. Nah, ini adalah graf luaran dari uji scatter menggunakan software SPSS. Jika kita lihat di sini untuk yang berwarna biru, ini untuk metode UMI, kita lihat titik-titiknya ini menunjukkan pola sebuah garis lurus. Demikian juga untuk yang warna merah untuk metode WAFA juga mendekati sebuah garis lurus, dan yang warna hijau ini juga cenderung membentuk sebuah garis lurus. Nah, untuk memastikannya silahkan double klik di sini. Kemudian muncul menu Chart Editor, silahkan klik menu Elemen dan pilih Fit Line Add Subgroup. Nah, ini kita tutup saja. Nah, maka akan muncul garis yang menunjukkan regresi antara covariat, dalam hal ini pretest, dengan variabel dependent yaitu posttest. Nah, kita lihat ini membentuk sebuah garis lurus sehingga bisa disimpulkan bahwa hubungan ataupun regresi antara covariat dengan variabel dependentnya linear. Selanjutnya yang keempat adalah uji homogenitas koefisien regresi. Nah, untuk handle-nya adalah koefisien regresi untuk semua kelompok perlakuan itu sama atau homogen, sedangkan H1-nya itu tidak sama atau tidak homogen. Kemudian kita gunakan taraf signifikansi 0,05 dan statistik ujinya menggunakan f-test. Kita akan tunjukkan homogenitas koefisien regresi ini menggunakan uji interaksi antara metode dengan pretest. Baik, kita langsung buka kembali software SPSS-nya. Prosedurnya adalah silakan klik Analyze, kemudian General Linear Model dan pilih Univariate. Kemudian masukkan posttest pada kolom Dependent Variable, kemudian metode pada kolom Fixed Factor dan pretest pada kolom Covariate. Sama seperti uji awal tadi. Selanjutnya yang menjadi pembeda di sini adalah kita klik model. Nah, model ini kita akan membentuk sebuah model baru, yaitu interaksi antara keduanya dengan cara klik build term. Setelah itu metode dan pretest silahkan dimasukkan pada kolom model ya, diklik lalu klik anak panah ke kanan, metode, kemudian pretest, kemudian interaksi keduanya. Caranya adalah diklik metode, kemudian tekan tombol kontrol atau shift pada keyboard, lalu klik anak panah ke kanan sehingga memunculkan metode bintang pretest. Setelah itu klik continue dan silahkan diklik OK. Nah, ini adalah hasil uji ANCOVA khususnya untuk melihat prasyarat yang keempat, yaitu homogenitas koefisien regresinya. Hasil ini yang berjudul Test of Between Subject Effect ini yang kita copy untuk selanjutnya diterjemahkan. Nah, di sini kita lihat, kita fokus melihat pada nilai signifikansi untuk metode bintang pretest, yaitu interaksi antara metode dengan pretest. Kita lihat signifikansinya 0,369.
Tentu angka ini jauh lebih dari alfa, sehingga bisa disimpulkan bahwa H0 diterima. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah koefisien regresi untuk semua kelompok perlakuan itu sama atau homogen. Demikian tutorial singkat tentang prosedur uji asumsi pada analisis covariance menggunakan software SPSS 25. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.